Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum mu'minun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raudhatul Falah yang mudah-mudahan semuanya yang hadir di masjid ini hidupnya dimuliakan, hidupnya dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini para jamaah sekalian yang berbahagia, di momen hari yang paling baik, Yaumul Jum'at Sayyidul Ayyam, mari kita bersama-sama yang berada di Masjid Raudhatul Falah ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan para jamaah sekalian yang berbahagia, kita semuanya yang hadir, keluarga kita dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang berbunyi, la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfari. Saya ulangi lagi, la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfari, yang artinya para jamaah sekalian yang berbahagia, la saghirata ma'al israri, tidak ada dosa kecil ketika dosa itu dilakukan terus menerus. Wala kabiratan ma'al istighfari, dan tidak ada dosa besar ketika
dibarengi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini para jamaah sekalian memberikan pelajaran kepada kita semuanya umat muslim. Yang pertama, kita sebagai umat Islam jangan meremehkan dosa kecil. Sekali lagi, jangan meremehkan dosa kecil. Karena apa? Dosa kecil tapi kalau dilakukan terus-menerus, dosa kecil tapi dilakukan dengan kontinu istiqomah, maka dosa yang kecil itu lama-lama akan menjadi besar. Maka jangan meremehkan dosa kecil. Kita ini para jamaah sekalian yang berbahagia sering ngremehno dosa cilik. Mohon maaf, saya tidak melarang, saya tidak menyalahkan orang yang ahli ngopi. Ahli ngopi nang warung. Saya tidak melarang dan tidak menyalahkan. Tapi kebiasaan negatif yang ada di warung biasanya adalah gak kroso ngomong ngalor ngidul, ngopi sak cingkir, lereni 3 jam sampai 5 jam, oleh ngerasani RT siji sampai RW 5 khatam. Yang paling parah di batinnya, alah ngono wae kok. Alah ngono wae kok, paling yo dosa cilik. Olah alah ngono wae tok, tapi bendino ngopi. Ngopi gak apa-apa, ngrasani ini niku sing mboten angsal. Kita beranggapan bahwa itu dosa kecil dan itu konsisten setiap hari kita lakukan. Maka ketahuilah bahwa kecil-kecil tapi setiap hari lama-lama dosa itu akan menjadi dosa besar. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, sekali lagi hadis ini memberikan peringatan kepada kita umat Islam, ojo ngentengno, ojo gampangno terhadap dosa kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sadar bahwa kodrat manusia itu adalah pepatah Arab menyampaikan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah, manusia itu adalah tempatnya dosa. Tapi jangan kemudian karena tempatnya salah, karena tempatnya dosa, kemudian kita merasa enjoy, kita kemudian menikmati ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama. Yang kedua para jamaah sekalian, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa ketika kita melakukan dosa besar. Karena apa? Wala kabiratan ma'al istighfari. Tidak ada dosa besar ketika kita kemudian taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dengan istiqamah beristighfar kepada Allah, maka dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nuh, faqultu astaghfiru
rabbakum innahu kana ghaffara. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, tentunya lebih besar pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berputus asa untuk selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa? Beristighfar. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, bagi saya, orang yang dalam hidupnya tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dalam hidupnya tidak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling sombong di dalam dunia. Kenapa? Karena dia merasa paling benar, dia merasa paling suci, padahal yang paling suci adalah Subhanallah, yakni Allah yang maha suci. Kita ini maha kotor, kita ini maha reget. Maka jangan sampai dalam waktu 24 jam, 1 hari 1 malam, diri kita ini tidak pernah beristighfar, tidak pernah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa para jamaah sekalian? Orang masuk surga itu syaratnya hanya satu. Saya ulangi. Orang masuk surga itu syaratnya hanya satu. Apa itu? Tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Maka jangan pernah berharap orang yang masih punya dosa akan masuk surga. Tidak akan bisa. Loh kok bisa Pak? Iya, bisa masuk surga, tapi caranya dintekno dhisik dosane nang neraka. Setelah dosane entek baru diangkat ke surga. Artinya apa? Kunci masuk surga hanya satu. Apa itu? Tidak punya dosa. Lah kita ini kotor para jamaah sekalian. Kita ini banyak dosanya. Maka jangan menjadi orang yang sombong. Mari kita membiasakan diri kita, minimal habis sholat kita istighfar kepada Allah. Ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Saya masih sering menyakiti orang tua saya. Saya dilahirkan, dibesarkan, tapi kami masih belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Maka sering membaca istighfar para jamaah sekalian. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أمورنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في علمنا اللهم بارك لنا في رزقنا اللهم بارك لنا في كل أعمالنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر